Ada 3 cara untuk mengembangkan karir kedua. Yang pertama adalah benar-benar memulainya. Seringkali ini tidak membutuhkan lebih dari hanya pindah dari satu jenis organisasi ke yang lain, misalnya, pengendali divisi di perusahaan besar menjadi pengendali di rumah sakit menengah. Tetapi ada juga semakin banyak orang yang beralih ke bidang kerja yang berbeda sama sekali, eksekutif bisnis atau pejabat pemerintah yang masuk ke dalam kementerian pada usia 45 tahun, misalnya, atau manajer tingkat menengah yang meninggalkan kehidupan korporat setelah 20 tahun untuk masuk sekolah hukum dan menjadi pengacara di kota kecil. Kita akan melihat banyak karir kedua yang dijalani oleh orang-orang yang telah mencapai kesuksesan yang cukup dalam pekerjaan pertama mereka. Orang-orang seperti ini memiliki keterampilan yang substansial, dan mereka tahu cara kerja. Mereka membutuhkan komunitas, rumah terasa sepi setelah anak-anak pergi, dan mereka juga membutuhkan penghasilan. Tetapi yang lebih penting, mereka membutuhkan tantangan. Cara kedua untuk mempersiapkan separuh kedua hidup Anda adalah dengan mengembangkan karir paralel. Banyak orang yang sangat sukses dalam karir pertama mereka tetap berada dalam pekerjaan yang mereka lakukan, baik secara penuh waktu, paruh waktu, atau konsultan. Tetapi selain itu, mereka membuat pekerjaan paralel, biasanya dalam organisasi nirlaba, yang membutuhkan waktu kerja tambahan sekitar 10 jam seminggu. Mereka mungkin mengambil alih administrasi gereja mereka, misalnya, atau menjadi presiden dewan gadis lokal. Mereka mungkin mengurus tempat perlindungan bagi perempuan yang disiksa, bekerja sebagai pustakawan anak-anak untuk perpustakaan umum setempat, duduk di dewan sekolah, dan sebagainya. Terakhir, ada para wirausahawan sosial. Biasanya ini adalah orang-orang yang sangat sukses dalam karir pertama mereka. Mereka menyukai pekerjaan mereka, tetapi tidak lagi merasa tertantang. Dalam banyak kasus, mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan sepanjang waktu tetapi menghabiskan waktu mereka yang semakin sedikit di dalamnya. Mereka juga memulai kegiatan lain, biasanya organisasi nirlaba. Teman saya, Bob Buford, misalnya, membangun perusahaan televisi yang sangat sukses yang masih dijalankannya. Tetapi dia juga mendirikan dan membangun organisasi nirlaba yang sukses yang bekerja dengan gereja Protestan, dan dia sedang membangun yang lain untuk mengajarkan wirausahawan sosial bagaimana mengelola usaha nirlaba mereka sendiri sambil tetap menjalankan bisnis asli mereka. Orang-orang yang mengelola separuh kedua hidup mereka mungkin selalu menjadi minoritas. Mayoritas mungkin akan pensiun dalam pekerjaan dan menghitung tahun-tahun hingga pensiun sebenarnya. Tetapi adalah minoritas ini, pria dan wanita yang melihat harapan hidup kerja yang panjang sebagai peluang baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat yang akan menjadi pemimpin dan teladan. Ada satu prasyarat untuk mengelola separuh kedua hidup Anda harus mulai jauh sebelum Anda memasukinya. Ketika 30 tahun yang lalu menjadi jelas bahwa harapan hidup kerja meningkat sangat cepat, banyak pengamat, termasuk saya sendiri, percaya bahwa orang-orang yang pensiun akan semakin menjadi relawan untuk lembaga nirlaba. Itu tidak terjadi. Jika seseorang tidak mulai menjadi relawan sebelum usia sekitar 40 tahun, ia tidak akan menjadi relawan setelah melewati usia 60. Demikian juga semua wirausahawan sosial yang saya kenal mulai bekerja pada usaha kedua yang mereka pilih jauh sebelum mereka mencapai puncak dalam bisnis asli mereka. Pertimbangkan contoh seorang pengacara sukses, penasihat hukum untuk sebuah perusahaan besar, yang telah memulai usaha untuk mendirikan sekolah model di negara bagian mereka. Dia mulai melakukan pekerjaan hukum sukarela untuk sekolah-sekolah tersebut ketika dia berusia sekitar 35 tahun. Dia terpilih menjadi anggota dewan sekolah pada usia 40 tahun. Pada usia 50 tahun, ketika dia telah mengumpulkan kekayaan, dia memulai usaha sendiri untuk membangun dan mengelola sekolah model. Namun, dia masih bekerja hampir penuh waktu sebagai penasihat utama di perusahaan yang dia bantu dirikan sebagai seorang pengacara muda. Ada alasan lain untuk mengembangkan minat utama kedua, dan untuk mengembangkannya secara dini. Tidak seorang pun dapat berharap hidup sangat lama tanpa mengalami setback serius dalam hidup atau pekerjaannya. Ada insinyur yang kompeten yang tidak dipromosikan pada usia 45 tahun. Ada profesor perguruan tinggi yang kompeten yang menyadari pada usia 42 tahun bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan jabatan profesor di universitas besar, meskipun dia mungkin sepenuhnya memenuhi syarat untuknya. Ada tragedi dalam kehidupan keluarga seseorang, perpisahan pernikahan atau kehilangan seorang anak. Pada saat-saat seperti itu, minat utama kedua, bukan hanya hobi, dapat membuat perbedaan besar. Misalnya,
sang insinyur sekarang tahu bahwa dia tidak terlalu sukses dalam pekerjaannya. Tetapi dalam aktivitas di luar pekerjaannya, sebagai bendahara gereja, misalnya, dia sukses. Keluarganya mungkin retak, tetapi dalam aktivitas di luar pekerjaannya masih ada komunitas. Dalam masyarakat di mana kesuksesan telah menjadi sangat penting, memiliki opsi akan menjadi semakin vital. Secara historis, tidak ada yang namanya kesuksesan. Mayoritas besar orang tidak mengharapkan apapun kecuali untuk tetap berada dalam stasiun yang tepat, seperti doa Inggris kuno. Satu-satunya mobilitas adalah mobilitas ke bawah. Namun, dalam masyarakat pengetahuan, kita mengharapkan semua orang menjadi sukses. Ini jelas mustahil. Bagi banyak orang, pada kondisi terbaiknya tidak ada kegagalan. Dimanapun ada kesuksesan, harus ada kegagalan. Dan pada saat itu sangat penting bagi individu, dan sama pentingnya bagi keluarga individu, untuk memiliki area di mana dia atau dia dapat berkontribusi, membuat perbedaan, dan menjadi seseorang. Itu berarti menemukan area kedua, baik dalam karir kedua, karir paralel, atau usaha sosial, yang menawarkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk dihormati, untuk menjadi sukses. Tantangan-tantangan dalam mengelola diri mungkin terlihat jelas, jika tidak elementer. Dan jawaban-jawaban mungkin terlihat jelas hingga tampaknya naif. Tetapi mengelola diri membutuhkan hal-hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dari individu, dan terutama dari pekerja pengetahuan. Pada dasarnya, mengelola diri menuntut agar setiap pekerja pengetahuan berpikir dan bertindak seperti seorang Chief Executive Officer. Lebih lanjut, pergeseran dari pekerja manual yang melakukan apa yang dikatakan kepada pekerja pengetahuan yang harus mengelola diri mereka sendiri secara mendasar menantang struktur sosial. Setiap masyarakat yang ada, bahkan yang paling individualistik pun, menganggap dua hal sebagai hal yang pasti, jika hanya secara tidak sadar, bahwa organisasi lebih bertahan daripada pekerja, dan bahwa kebanyakan orang tetap berada pada posisinya. Tetapi saat ini sebaliknya, pekerja pengetahuan bertahan lebih lama dari organisasi, dan mereka bergerak. Kebutuhan untuk mengelola diri sendiri oleh karena itu sedang menciptakan revolusi dalam urusan manusia.